Assalamualaikum, kembali lagi di Rehlah Channel yang akan memberikan informasi terkait kegiatan yang bermanfaat. Sebelum nonton, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, mari kita bahas tips menurunkan berat badan yang efektif dengan bersepeda. Yang pertama, mental. Untuk mendapatkan target berat badan yang ideal, harus mempunyai mental, tekad yang kuat, dan mindset yang berbeda. No pain, no gain. It's a mind game. Badan kita dikontrol oleh otak dan pikiran kita. Makanya yang perlu ditaklukkan pertama adalah pikiran. Ada sesuatu yang harus diubah pada pola hidup, pola makan, dan kebiasaan yang mungkin tidak nyaman ketika harus berubah. Tubuh perlu sedikit menderita, terutama pada periode-periode awal, dan kita harus sadar itu. Kembali ke tujuan awal, pikirkan target dan rencana yang realistis. Bayangkan apa yang akan didapat setelah latihan yang konsisten. Yang kedua, set tujuan yang realistis. BMI atau IMT adalah sebuah indeks atau angka yang menyatakan tingkat kurus, normal, atau gemuk seseorang berdasarkan proporsi tinggi dan beratnya. BMI dihitung berdasarkan berat dibagi tinggi kuadrat. Nilainya dibagi berdasarkan distribusi berat orang secara umum. Angka BMI hanya dipakai sebagai acuan. Nilai BMI tidak selalu akurat karena BMI tidak mengukur kadar lemak. Orang dengan otot yang banyak, secara angka BMI bisa dikategorikan sebagai overweight. Jadi kita perlu mengukur sendiri kira-kira kadar lemak yang ada di perut, tangan, paha, apakah berlebihan atau tidak. Pada badan normal, laki-laki memiliki lemak sekitar 15-18% dan wanita memiliki 25-32% lemak dari total berat tubuhnya. Kita bisa menghitung perkiraan BMI yang lebih detail berdasarkan umur, jenis kelamin, etnik, atau aktivitas di BMI kalkulator NHS. Dari sini kita bisa mengetahui beberapa jauh kita dari target yang kita inginkan, seberapa keras dan banyak usaha yang harus kita lakukan untuk mendapati target berat badan yang ideal. Yang ketiga, mulai dari target 1 kilo per minggu. Pada kebanyakan orang, penurunan berat badan yang drastis lebih susah untuk dijaga. Fisik dan mental juga belum tentu siap menerimanya. Pikirkan sebuah proses jangka menengah atau panjang yang konsisten dan bertahap. Karena bukan hanya tentang menghilangkan berat, tetapi mengubah gaya hidup juga. Pada kebanyakan orang, bersepeda selama 1 jam sehari dalam seminggu bisa menurunkan berat badan sekitar 1 kg. Jangan berharap atau menargetkan terlalu tinggi. Perlu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mendapatkan berat badan yang berlebih. Untuk menurunkannya, tidak cukup hanya dalam waktu beberapa minggu. Yang keempat, monitor dan pantau progres. Ini adalah tahap yang paling kritikal dan penting untuk dijaga. Bagaimana kita memantau progres dan menjaga keinginan menurunkan berat badan supaya tetap semangat. Banyak yang menyerah, berhenti di tengah jalan, tidak kuat, dan malas. Apalagi jika dilakukan sendiri. Kita bisa bergabung ke komunitas, klub, teman yang biasanya lebih saling menyemangati, mengingatkan, sehingga semangat tidak kendor. Cara lain yang juga mungkin lebih efektif adalah dengan memakai aplikasi khusus untuk olahraga seperti Strava, Zwift, Weight Loss app lainnya. Dengan aplikasi ini, kita bisa mengatur goal atau target yang kita mau, reminder untuk jadwal yang sudah kita tetapkan sebelumnya, berkompetisi dengan orang lain, media sosial, pola latihan yang lebih spesifik, dan enaknya adalah semua progres kita tercatat, dan juga mungkin mempunyai analisa untuk berapa kalori, jarak, power yang kita keluarkan selama bersepeda. Dengan mengetahui angka-angka ini, kita tahu apakah usaha kita selama ini sudah cukup untuk mencapai target dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tanpa angka yang jelas, progres yang terlacak dan terencana, kita tidak tahu apa perubahan yang kita dapatkan, apalagi di tahap-tahap awal program menurunkan berat badan. Yang kelima, perbanyak bersepeda dengan fase sedang. Daripada bersepeda sekali sebulan 50 km, lebih baik 4 kali 10 km setiap minggu secara teratur. Bukan kilometernya saja yang dihitung, tetapi konsisten dan pola gaya hidup yang lebih teratur agar terbiasa mengulangi proses yang sama terus-menerus. Dan untuk membakar lemak, bersepeda dengan fase sedang moderate lebih baik daripada fase tinggi, seperti yang kita ketahui pesepeda atau pelari maraton yang terlihat kurus dibandingkan pesepeda atau pelari sprint yang berotot, karena fase yang cepat sekali lebih membentuk otot dan lebih cepat kehabisan stamina.
Sehingga untuk membakar lebih banyak lemak, kita perlu bersepeda sampai pada tahap 65-75% dari detak jantung maksimum. Nilai jantung bisa diukur dengan heart rate monitor, smartwatch, atau baik komputer. Jika tidak mempunyai alat khusus ini, 65-75% dari max heart rate itu kira-kira pada saat kita bersepeda ngos-ngosan, tetapi masih bisa berbicara dengan jelas. Kalau kita memaksa terlalu kuat, kita akan lebih ngos-ngosan sampai tidak bisa berbicara dengan jelas lagi. Atur sehingga pada saat bersepeda kita lebih banyak pada kondisi ini, sehingga nantinya setelah latihan energi kita tidak benar-benar habis. Untuk sebuah program latihan sepeda untuk menurunkan berat badan, selingi latihan yang lebih tinggi. Target atau intensitasnya di antara setiap 3 atau 4 latihan normal, sehingga kemampuan mental dan fisik kita akan mulai lebih terbiasa menuju latihan yang lebih tinggi lagi. Yang keenam, latihan indoor atau outdoor. Bagi kamu yang mungkin hanya memiliki waktu luang di malam hari, bersepeda di malam hari mungkin terasa lebih menyeramkan, padahal sebenarnya lebih menyenangkan. Tapi memang tergantung daerah tempat tinggal juga. Bersepeda tidak hanya harus outdoor, tapi juga bisa indoor yang tidak kalah menantangnya. Sepeda statis, roller power machine yang dikombinasikan dengan Zwift atau aplikasi sepeda lainnya bisa membuat bersepeda indoor lebih menarik. Aplikasi dan game sepeda fitur kita bisa bersepeda bersama orang lain dengan sepeda asli, dengan berat kayuhan yang menyesuaikan area, dengan perhitungan kalori yang cukup akurat, dan bisa bersosialisasi dengan orang lain dalam sebuah dunia virtual. Bersepeda outdoor mempunyai sensasi yang tidak didapat dibandingkan dengan olahraga lain. Pemandangan, komunitas, suasana baru, berpetualang, bahkan untuk lifestyle dan sosialisasi membuat pengalaman yang tidak membosankan. Untuk yang serba sibuk, bisa bersepeda di kantor, bike to walk, atau memakai sepeda lipat dengan komuter, bis, dan kereta. Kegiatan bersepeda bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Hilangkan alasan-alasan yang mengurungkan niat. Yang ketujuh, memperbanyak tidur. Badan yang terlalu lemas, capek, kurang istirahat bukan sebuah indikasi yang bagus ketika akan mau bersepeda lagi. Keseringan membuat malas, atau kalau dipaksa juga bisa berbahaya. Untuk mencegah itu, perbanyak istirahat untuk menjaga kondisi tubuh cepat pulih dari latihan sebelumnya dan siap untuk latihan selanjutnya. Tidur adalah istirahat natural yang paling efektif. Perbanyak tidur, tapi bukan berarti tidur terus. Jam tidur yang normal adalah sekitar 6-8 jam per hari. Tidur telat dan begadang juga lebih mudah untuk membuat orang lapar, dan lebih berpotensi untuk menambah berat badan. Yang kedelapan, makan lebih sedikit dan lebih sering. Bagian terberat dalam menurunkan berat badan adalah menjaga pola makan. Apa yang dimakan, berapa banyak makan, dan seberapa sering makan. Pola makan ini sudah menjadi pola hidup bertahun atau berpuluh tahun. Susah untuk diubah. Mental, perut, gula darah, emosi bisa berpengaruh kalau pola makan dan kebiasaan yang sudah lama ini berubah. Sehingga mengubah pola makan secara bertahap adalah kunci untuk menurunkan berat badan. Kurangi lemak, karbohidrat, dan gula. Berhenti sebelum kenyang, makan lebih sedikit. Pada awalnya mungkin kita perlu makan lebih sedikit, tapi lebih sering, yang pada akhirnya keduanya harus kita kurangi juga secara bertahap. Dan intensitasnya, sampai pada tahap kita hanya memakan apa yang kita butuhkan saja. Perbanyak buah dan sayuran. Tubuh kita lebih mudah mencerna dan menyerap gula natural. Gula, apalagi gula buatan, yang lebih susah diolah dan dibuang. Dan gula juga bersifat candu. Kebiasaan mengkonsumsi gula ketika tidak mendapatkan gula, kopi, kue, nasi, soda, dan lain-lain, membuat serasa ada yang kurang, membuat badan lemas dan mungkin pikiran yang kacau. Gula memang menghasilkan energi dan tenaga, tapi kurang nutrisi. Jika energi gula tidak dibakar, maka akan menumpuk di badan dalam bentuk lemak. 9. Minum air yang banyak. Bersepeda menghabiskan banyak cairan tubuh. Supaya bisa bersepeda lebih jauh, selalu penuhi kebutuhan air untuk tubuh kita. Berkegiatan bersepeda pun kita harus meminum air lebih banyak. Akan memperlancar metabolisme tubuh, memberikan sensasi kenyang, dan tubuh yang lebih segar, termasuk ketika makan. Selingi dengan air minum agar perut terasa lebih cepat terisi, daripada hanya minum air di akhir makan saja. Ke-10, bersepeda sebelum sarapan atau makan. Itulah beberapa tips yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Jangan lupa klik tombol subscribe.